Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman yang berbahagia dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita kembali bisa untuk hadir di majelis kajian rutin kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, pada sore hari ini kita mengkaji bab fikih puasa sunnah. Kalau fikih puasa Ramadan biasanya kan kita bahas jelang Ramadan. Nah, ini kita berbicara tentang fikih puasa sunnah. Setelah kemarin kita menyelesaikan materi tentang fikih perawatan jenazah. Puasa sunnah atau disebut juga puasa tatawu itu adalah puasa yang dikerjakan di luar bulan Ramadan dan selain puasa kafarat, puasa denda ataupun puasa nazar. Karena 3 puasa itu hukumnya wajib. Ya, ada puasa Ramadan itu hukumnya wajib, puasa kafarat itu untuk membayar denda itu juga hukumnya wajib, dan puasa nazar. Kalau ibu-ibu punya nazar, maka nazarnya bentuknya puasa, maka harus dijalankan karena hukumnya wajib. Nah, puasa sunnah atau puasa tatawu itu selain 3 puasa itu tadi. Nah, di dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Nah, sabda Rasulullah itu berbunyi, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari, jadi puasa pada satu hari di luar puasa yang 3 tadi, di jalan Allah, atau puasanya itu karena Allah, imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharap berjumpa dengan Allah, maka kata Rasulullah, Allah akan menjauhkannya. Jadi Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 tahun. Jadi seumur hidup. Tapi 70 tahun di sini kan 70 tahun di akhirat, karena neraka itu kan adanya di akhirat gitu. Nah, ini keutamaan atau terkait tentang puasa sunnah atau puasa tatawu tadi. Nah, di hadis tadi ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut berpuasa di 1 hari, yang tentunya tadi saya sampaikan di luar hari-hari di bulan Ramadan atau selain puasa nazar dan puasa kafarat tadi. Nah, berpuasa di luar hari-hari di luar bulan Ramadan itulah yang masuk dalam kategori puasa sunnah atau puasa tatawu. Sebagai ibadah yang sifatnya tambahan
atau nafilah. Karena puasa sunnah, puasa tatawwu itu kan tambahan dari ibadah puasa Ramadan, ibadah wajib nih. Maka puasa sunnah mempunyai beberapa keistimewaan. Ada keistimewaan selain tadi itu, selain yang disebut oleh Rasulullah tadi. Apa keistimewaan puasa sunnah sehingga nanti monggo ibu-ibu bisa untuk mempraktekkan ya puasa sunnah ini. Yang pertama yaitu tentu kalau kita menjalankan ibadah itu akan semakin menjadikan diri kita itu dekat dengan Allah. Ibadah apapun, baik itu ibadah yang sifatnya fardu atau wajib maupun sunnah, nah itu bisa menjadi media, menjadi sarana kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sering saya sampaikan ya, kalau kita itu sudah naik kelas, maka ibadah kita, apapun bentuk ibadah itu, tujuannya tidak hanya sekedar mencari pahala. Pahala itu urusan belakang. Yang penting adalah dekat dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, ibu-ibu, pahala itu nanti oleh Allah akan diberikan kepada kita tanpa batas atau tidak terbatas. Kalau sudah dekat, maka itu yang kita bangun di dalam setiap ibadah. Nah, termasuk menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa sunnah ini ataupun ibadah sholat sunnah, apapun yang sifatnya sunnah itu tujuannya ini untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, meskipun hukumnya sunnah. Nah, kemudian yang kedua, dapat membersihkan jiwa kita. Karena berpuasa, orang berpuasa itu kan berhati-hati ya, menjadikan jiwanya menjadi semakin bersih, tidak suka berbuat maksiat. Mosok poso kok berbuat maksiat ya, dengan rugi nanti puasanya. Maka orang yang berpuasa itu bisa membersihkan jiwanya dan juga bisa membersihkan tubuhnya. Tubuhnya dari apa? Ya dari berbagai macam mungkin makanan yang dikonsumsi itu bisa tersaring ya, bisa istilahnya itu tidak diumbar ya, karena makan puasanya itu kan makannya nggak banyak jadinya itu, sehingga menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih bersih tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi amalan yang diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diperhitungkan? Karena puasa itu kata Allah adalah untukku, maka aku yang akan langsung memberikan balasannya. Tidak hanya puasa Ramadan, seringkali hadis itu kan disampaikan ya, wa ana ajzi itu ya. Jadi puasa itu untukku, wa ana ajzi, maka aku yang memberi balasan. Itu seakan-akan hanya puasa Ramadan, padahal enggak. Puasa apapun, termasuk puasa sunnah ini. Jadi puasa sunnah itu menjadi amalan yang diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, sebagai wujud ekspresi dari ittiba. Ya, jadi wujud ekspresi ittiba, mencontoh atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, masa kita itu sudah beriman kepada Rasulullah, sudah yakin bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah kita. Lah masa sunnahnya nggak diitibai, sunnahnya nggak diikuti. Nah, makanya karena Rasulullah itu yang melakukan, mengamalkan, mencontohkan beberapa ibadah puasa yang hukumnya tadi itu sunnah atau tatawwu, ya kita itibai, kita ikuti. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah bagaimana aturan di dalam melaksanakan puasa sunnah atau puasa tatawwu? Aturannya ya, secara umum kaifiyah berpuasa sunnah itu sama. Jadi kaifiyah puasa sunnah itu sama dengan kaifiyah puasa Ramadan. Ya, kaifiyahnya tidak ada bedanya. Diawali dari waktu subuh. Jadi puasa itu ya diawali di waktu subuh, diakhiri di waktu maghrib.
Kemudian ada makan sahurnya, ada juga berbukanya, sama. Jadi ketentuannya sama. Cuma ada sedikit yang berbeda terkait tentang waktu niat. Nih, waktu niat. Kalau di puasa Ramadan atau puasa wajib tadi, puasa nadar ataupun puasa kafarat, itu niatnya harus sebelum subuh. Jadi puasa Ramadan itu kan nggak boleh niat sesudah subuh. Kalau niat sesudah subuh puasanya nggak sah. Nah, maka niat puasa wajib itu harus sebelum subuh. Tetapi kalau puasa sunnah apapun, itu boleh niatnya sesudah subuh. Jadi boleh. Tapi jangan sampai melewati waktu tengah hari, berduhur lagi niat gitu. Ya kalau bisa ya sebelum duhur lah gitu ya. Asal dengan catatan ya, kita boleh niat misalkan jam 9, jam 10 boleh niat puasa sunnah, asal sejak subuh sampai niat itu belum makan dan belum minum apapun. Aneh jam itu pun dahar ya buatan pikanto. Jadi jam 10 niat aku tak niat poso, tapi mau jam itu wis sarapan. Nah itu tidak boleh. Jadi sejak subuh. Jadi kenapa? Karena puasanya dimulai sejak subuh. Nah niatnya boleh, ya boleh sesudah waktu subuh. Nah niatnya karena tadi aku tadi belum makan ya sudah tak puasa aja sekalian. Nah itu boleh. Kalau itu puasa sunnah. Jadi Rasulullah beberapa kali begitu, karena habis bepergian beliau pulang sampai di rumah, ternyata di rumah nggak ada makanan. Ibunda Aisyah ataupun istri-istri yang lain tidak masak, Rasulullah tidak makan, akhirnya tidak sarapan. Nah karena belum makan sejak pagi, maka Rasulullah di waktu siang tadi itu jam 9-an itu beliau kemudian ya sudahlah kalau memang nggak ada makanan sekalian berniat berpuasa. Nah itu boleh ya, untuk puasa sunnah. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah sekarang kita lihat macam-macamnya puasa sunnah. Jadi tadi ketentuannya sama, ya tidak ada beda dengan ketentuan atau kaifiyah puasa Ramadan tadi. Cuma beda niat waktu, ada sedikit tadi waktu niat gitu. Nah macam-macamnya puasa sunnah. Puasa sunnah itu dikategorikan ada 4 jenis. Puasa sunnah itu kategorinya bisa kita bagi menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu puasa sunnah harian. Puasa sunnah harian. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah harian? Puasa sunnah yang dikerjakan dalam rentang harian. Jadi rentang waktunya harian. Hanya saja karena Rasulullah SAW itu melarang seseorang, ya kita, untuk berpuasa secara terus menerus. Puasa ngebleng ya, kalau orang Jawa mengatakan puasa ngebleng terus menerus ya, atau tidak pakai berbuka malahan ya. Dulu orang kalau ingin menjadi sakti mandraguna itu kan katanya puasa 40 hari, nggak makan nggak minum selama 40 hari ya, itu tidak boleh. Termasuk juga puasa wisol, puasa yang bersambung. Sudah waktunya maghrib harusnya berbuka, tetapi dia tidak berbuka, disambung dengan hari berikutnya. Itu namanya puasa wisol, jadi nggak berbuka. Atau berbuka tetapi besoknya berpuasa lagi, Nah puasa terus menerus setiap hari, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kita berpuasa secara terus menerus tanpa berbuka, tanpa berhenti gitu. Nah maka puasa harian di sini tidak dapat dilaksanakan setiap hari sepanjang tahun, karena nanti dalam prakteknya ibu-ibu ketika kita memahami macam-macam puasa sunnah itu bisa jadi nanti dalam waktu 3 hari
Nah itu kita puasa terus menerus. Tapi kan hanya 3 hari, nggak sepanjang tahun. Misalkan nanti Ayyamul Bid itu kan 3 hari berturut-turut. Nah itu kok boleh. Jadi yang tidak boleh itu puasa harian setiap hari sampai sepanjang tahun atau setiap setiap tahun puasa gitu, puasa terus. Nah puasa sunnah harian hanya dapat dilakukan dengan mengerjakannya secara berselang-seling, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah puasa seperti itu dahulu dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Makanya puasanya disebut puasa Daud, atau kita sering menyebut Daud. Aku lagi Daud deh. Nah, maksudnya Daud itu ya puasa, sehari puasa, sehari berbuka. Nah ini ada hadis ya yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr bercerita, biro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanan naharo wala aku manal laila ma istu fakultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi qala fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wakum wanam wasum minas syahri salasata ayamin fa innal hasanata bi asri amsaliha wadzalika mislu siyamid dahr. Jadi Rasulullah diberi kabar, diberi informasi ya bahwa aku berkata, demi Allah ya, sungguh aku pasti akan berpuasa sepanjang hari selama setahun. Jadi setiap tahun sepanjang hari puasa terus. Dan sungguh aku pasti akan sholat malam sepanjang hidupku. Jadi setiap malam sholat malam ya sepanjang hidup. Kemudian aku katakan secara terus terang, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Ini sumpahnya si sahabat Abdullah bin Amr ini ya. Sungguh aku memang telah mengatakannya. Jadi memang betul dia itu mengatakan kepada Rasulullah tadi dia ingin berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Dia juga sholat malam selama hidupnya ya. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada sahabat Abdullah bin Amr ini, sungguh kamu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya ya. Jadi Rasul mengatakan, kamu itu gak akan sanggup seperti itu. Kamu itu manusia bukan robot. Akan tetapi kemudian Rasul mengatakan, hendaknya engkau berpuasa tetapi juga berbuka. Jangan puasa terus, berpuasa tetapi juga berbuka. Engkau sholat malam tetapi jangan sepanjang malam, tetapi engkau juga harus tidur karena tubuhmu juga butuh istirahat. Nah maka Rasulullah menganjurkan ini, berpuasalah engkau selama 3 hari di setiap bulan, karena setiap kebaikan oleh Allah akan dibalas 10 kebaikan yang serupa. Dan kalau kamu puasa 3 hari dalam sebulan, berarti kamu ibaratnya puasa dalam sebulan itu 30 hari. Karena tadi satu kebaikan dibalas 10. Kalau puasa 3 hari kan 3 kebaikan, berarti dibalas 30 kebaikan. Berarti sama saja dengan kamu puasa setiap hari dalam 1 bulan. Padahal puasanya hanya 3 hari, tapi nilainya itu bisa setara dengan puasa 1 bulan penuh. Nah kalau itu dilakukan, maka kata Rasulullah, engkau seperti puasa sepanjang tahun. Karena kalau 30 hari dalam 1 bulan kalikan 12, 360
hari. Padahal jumlah hari dalam 1 tahun 356 hari atau 355 hari atau 365 hari kalau itu kalender Masehi. Berarti kan kalau gitu sebanding dengan setahun. Nah, kalau puasanya itu setiap bulan 3 hari terus selama dia hidup, berarti ibaratnya seperti puasa sepanjang hidup. Tetapi prakteknya puasanya cuma 3 hari. Nah, nanti kita bahas puasa 3 hari itu seperti apa. Nah, kemudian kemudian aku katakan. Jadi Abdullah bin Amr tadi kemudian berkata lagi kepada Rasulullah, "Inni utiku afdhola min dzalika." Qala fasum yauman wa aftir yaumain. Qultu inni utiku afdhola min dzalik. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Fadzalika siyamud Dawud alaihi salam wa huwa afdhol asyami. Fakultu inni utiku afdhola min dzalik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdhola min dzalik. Nah, ini. Jadi kata Abdullah bin Amr tadi ya, sungguh aku mampu ya kalau berpuasa seperti itu tadi 3 hari dalam sebulan, mampu sekali. Ya, kemudian Rasulullah berkata, ya kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah selama 2 hari. Kata Abdullah bin Amr, aku masih mampu ya Rasul, segitu aja. Akhirnya Rasul mengatakan, ya kalau begitu berpuasalah kamu sehari dan berbukalah sehari. Yang demikian itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam, yang merupakan puasa yang paling afdol, puasa yang paling utama. Masih nyela lagi Abdullah bin Amr, aku masih mampu seperti itu. Maka beliau bersabda, tidak ada lagi puasa yang lebih afdol, lebih utama daripada puasa Daud. Jadi ibu-ibu kalau kepingin mencari puasa sunnah yang afdol, itu ternyata puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, pertanyaannya, apakah puasa Daud itu harus dikerjakan seumur hidup atau sepanjang tahun? Apakah puasa Daud itu harus dikerjakan sepanjang tahun atau seumur hidup? Tentu tidak. Puasa Daud dapat dikerjakan sebulan misalnya. Jadi dengan puasa Daud lah, tapi sebulan aja. Jadi sebulan itu sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari. Nah, terus di bulan berikutnya berhenti, tidak Daud lagi. Tapi nanti di bulan yang lain lagi, kepingin puasa Daud lagi, puasa Daud lagi. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi tidak harus sepanjang tahun, 1 tahun full harus puasa Daud atau mungkin seumur hidup. Jadi boleh misalkan tadi sebulan. Tapi jangan hanya sehari. Aku puasa Daud dina iki sesuk ora, bar ngono wis ora meneh. Nah, itu enggak niat itu ya. Paling tidak ya sebulan itulah. Jadi makanya kalau di bulan Sya'ban itu nanti ada puasa di bulan Sya'ban itu, nah itu bisa kita jadikan sebagai melatih diri kita untuk puasa Daud. Karena Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu puasanya banyak sekali. Banyak itu bisa lebih dari 3 hari, bisa 1 bulan. Tapi tadi dengan cara Daud tadi itu. Nah, jika kuat mengerjakan sepanjang hidupnya, ya tentu itu lebih baik kayak Nabi Daud tadi. Tetapi jika ternyata setelah berpuasa Daud tadi selama mungkin 1 bulan, 1 tahun, kemudian mengalami kendala, lalu tidak lagi berpuasa Daud, ya maka puasa Daudnya tadi tetap sah. Tidak berarti karena berhenti terus berarti yang kemarin nggak sah dong kalau gitu, wong berhenti nggak lagi puasa, tetap sah. Jadi ini puasa sunnah atau puasa tatawu yang kata Rasulullah tadi itu yang paling utama.
Nah, mungkin bisa menjadi catatan bagi kita ibu-ibu. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, secara medis, ya puasa Daud ini juga dapat menjadi terapi bagi kesehatan tubuh kita tadi kan. Jadi puasa itu bisa untuk membersihkan tubuh kita dari berbagai macam makanan yang mungkin kita konsumsi, kita makan, dan bisa menjadi terapi ternyata. Ya. Bahkan kalau yang dikejar itu duniawianya, terapi tubuh sehat tadi itu orang non Islam pun juga bisa dapat itu. Ya. Teman saya itu non Muslim, punya penyakit gula. Supaya gulanya itu bisa stabil, gulanya itu tidak naik terus. Akhirnya dia coba puasa Daud. Non Muslim ada. Puasa Daud, yo stabil, sehat. Yang dapatnya itu, pahalanya itu. Sehingga sampai pada usia sekarang ini sudah lebih dari 70-an tahun, pada kena gulanya udah lama banget juga. Nah itu bisa stabil gulanya karena puasa Daud. Tapi besok di akhirat nggak dapat pahala, bukan orang Islam. Maka tadi sehat puasa itu ternyata bisa menyehatkan tubuh kita. Nah kalau kita sebagai seorang Muslim, ya tentu berpuasa Daud yang dapat sehat tubuhnya, bisa untuk tadi terapi ya dari sakit tadi, misalkan yang sakit itu disebabkan karena pola makan misalkan. Nah itu di dunia dapat itu, di akhirat nah kita akan dapatkan pahala, bahkan lebih dekat lagi dengan Allah. Nah ini puasa harian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu jenis yang pertama, puasa harian. Jenis yang kedua yaitu puasa sunnah pekanan. Ya, ada puasa sunnah pekan. Tadi harian, ini pekan. Jumlah hari dalam sepekan itu kan ada 7 hari. Kecuali orang Jawa itu jumlah harinya cuma 5. Pon wage kliwon paing legi. Ini harinya orang Jawa. Jadi harinya orang Jawa itu cuma 5. Tapi kalau hari secara umum Masehi ataupun Islam Hijriah itu ada 7 hari. Mulai dari hari Ahad sampai dengan hari Sabat atau hari Sabtu, hari yang ke-7. Puasa yang jenisnya pekanan bukan berarti selama sepekan berpuasa terus menerus, bukan. Akan tetapi di dalam sepekan itu, di 7 hari itu ada hari tertentu yang di hari itu kita dapat melakukan puasa. Jadi bukan sepekan puasa terus. Nah, berdasarkan sunnahnya Rasulullah dijelaskan bahwa puasa pekanan tersebut adalah puasa di 2 hari. Jadi dari sepekan itu hanya diambil 2 hari untuk digunakan berpuasa, yaitu hari Isnin atau hari Senin dan hari Khamis atau hari Kamis. Jadi dalam sepekan itu hanya 2 hari itu yang bisa digunakan untuk berpuasa. Nah, puasa hari Senin dan hari Kamis bukanlah puasa yang berpasangan. Ini harus dipahami ini. Jadi Senin Kamis itu bukan sepasang, itu sendiri-sendiri. Seseorang bisa saja dalam sepekan itu hanya berpuasa di hari Senin, saja, terus Kamisnya tidak puasa. Kebetulan Kamisnya ada jagung manten misalkan. Mosok jagung manten poso, wis kadung nyumbang ya mosok poso ya rugi tuh. Akhirnya ya wis lah ora poso, enggak apa-apa. Atau puasa hanya hari Kamis saja, Seninnya enggak puasa, juga enggak apa-apa. Atau mungkin di hari Seninnya ibu-ibu gunakan untuk puasa qadha. Puasa nyaur. Kamisnya puasa sunnah, enggak apa-apa. Jadi itu bukan pasangan, tidak berarti nek poso Senin ya kudu Kamis poso. Utawa nek poso Kamis ya Senin ya kudu poso, ndak.
Nah, mungkin selama ini kan pemahaman kita Senin Kemis itu pasangan, kayak satu pasang Senin Kemis. Nah, padahal tidak demikian. Jadi boleh puasa Senin saja, boleh puasa Kamis saja, boleh juga keduanya Senin dan Kamis. Nah, beberapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Nah, ceritanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin awalasnaini min syahri wal khamis. Jadi istri-istri Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berpuasa pada 9 Dzulhijjah, berpuasa pada Asyura, dan berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, dan berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Jadi Rasulullah itu berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Ibunda Aisyah juga bercerita. Kalau tadi beberapa istri Rasulullah, ini secara mandiri Bunda Aisyah bercerita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yataharro saumal isnaini wal komis, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Sahabat Abu Hurairah juga bercerita bahwa Rasulullah bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Jadi Rasulullah pernah ditanya, mengapa Rasulullah kok berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis? Kata Rasulullah, pada hari Senin dan pada hari Kamis itu semua amal perbuatan manusia dinaikkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lebih suka di saat amalan ibadahku itu dilaporkan kepada Allah, ketika itu aku sedang berpuasa. Nah, maka puasa hari Senin dan Kamis itu punya keistimewaan itu. Rasulullah juga pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa Senin. Ya, jadi sahabat Abu Qatadah Al-Ansori itu bercerita bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasanya. Maksudnya adalah puasa di hari Senin. Di hari Senin ya. Wasu'ila an saumi yaumil isnain. Maka jawaban Rasulullah, daka yaumu wulidtu fihi wa yaumum buistu au unzila alayya fihi. Jadi Rasul ditanya, ya Rasul, kenapa sih kok di hari Senin engkau berpuasa? Di hari-hari lain Selasa, Rabu kok tidak berpuasa? Jawaban Rasulullah ketika itu adalah karena di hari Senin aku dilahirkan, dan di hari Senin itu juga aku diutus menjadi nabi dan rasul atau wahyu diturunkan kepadaku. Nah, ini dari hadis inilah ibu-ibu terus ada yang kemudian berkomentar, "Oh nek ngono poso weton kuwi ana dalile." Poso weton niku napa, Bu? Poso weton niku puasa ketika hari dia lahir, ketika dia keluar itu. Cuma biasanya poso weton niku kan posoe wong Jawa. Sebab weton ini ku antene nggih Jawa mawon lahirnya Selasa Pahing apa Selasa Pon. Nah, nek pas wayahe Selasa Pahing njur poso apa? Poso weton. Nah, katanya mengambil hadis ini. Rasulullah aja puasa Senin itu yo poso weton kok, itu poso lahirnya Rasulullah. Nah, maka kemudian dikatakan kalau gitu boleh dong kita berpuasa di hari kelahiran kita. Bukan tanggal kelahiran loh, tetapi hari. Karena Rasulullah tadi itu bukan tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi hari Senin.
Nah, maka ya kalau melihat hadis ini ya boleh. Saya lahir hari Selasa. Aku tak poso dino Selasa ngopo? Di hari Selasa itu aku dilahirkan. Itu kalau sama kan kayak Rasulullah di hari Senin itu gitu loh. Nah, apakah memang demikian? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi prinsipnya tadi Rasulullah memang menyatakan bahwa beliau puasa hari Senin itu karena di hari Senin hari beliau dilahirkan. Di hari Senin juga beliau diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Berarti beliau mengenang hari yang bersejarah bagi hidupnya itu dengan cara beliau berpuasa. Jadi jangan terus ibu-ibu nanti, Pak boleh nggak saya mengenang hari pernikahan saya dengan berpuasa? Nah, seperti itu nggak ada contohnya. Meskipun mengambil ibrah dari hadis ini tadi bisa jadi ya begitu gitu. Hari yang bersejarah, momen yang bersejarah bagi hidupnya dikenang dengan cara berpuasa. Cuma ya Rasulullah nggak pernah mengenang hari pernikahannya dengan berpuasa gitu. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, kemudian ya, di hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah ini juga hampir sama tadi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumul isnain wal khamis. Faqila ya Rasulullah innaka tasumul isnain wal khamis. Kalau tadi pertanyaan hanya hari Senin saja, kalau ini Senin dan Kamis. Faqala inna yaumal isnain wal khamis yaghfirullahu fihima likulli muslim illa muhtajiro ini yaqulu da'huma hatta yastoliha. Nah ini jadi Rasulullah menjelaskan ketika ditanya ya Rasulullah kenapa Anda berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Kalau tadi kan laporan amal perbuatan disampaikan kepada Allah. Kalau ini jawaban Rasulullah, kata Rasulullah sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis Allah mengampuni dosa setiap orang muslim kecuali dua orang yang saling bermusuhan. Jadi kalau di hari Senin dan hari Kamis itu Allah memberikan maghfirah, ampunan bagi setiap orang muslim. Sing non muslim ya orang itu berarti ini muslim. Tetapi ada yang tidak diberi ampunan oleh Allah. Siapa? Yaitu orang yang jotaan, orang yang sedang berselisih. Jotaan itu apa bu? Boten saling tegur sapa, tidak saling menyayangi, tapi malah bermusuhan, tidak mau dekat-dekatan. Nah itu. Jadi orang yang demikian itu di hari Senin dan hari Kamis kok dia seperti itu, Allah tidak akan memberikan maghfirahnya, tidak memberikan ampunannya, meskipun dia puasa Senin dan Kamis. Hati-hati ini. Persoalan hubungan antar manusia bisa menyebabkan ampunan Allah itu tidak diberikan. Karena itu ketika mengalami seperti itu Rasulullah mengatakan da'huma hatta yastoliha. Jadi Allah memerintahkan kepada orang yang demikian agar mendapatkan maghfirahnya Allah, maka tangguhkanlah hingga keduanya saling memaafkan. Artinya ampunan Allah tadi itu tidak akan diberikan sampai dua orang yang bermusuhan itu dia saling memaafkan. Dua orang perempuan itu dua orang yang bermusuhan itu saling menerima kerelaan. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan kita memahami adanya ibadah puasa sunnah ini, puasa sunnah harian dan puasa sunnah pekanan ini, kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Betapa dahsyatnya ibadah puasa sunnah yang tadi sampai Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang berpuasa di satu hari, ya puasa selain Ramadan tadi itu,
di jalan Allah karena keikhlasan, maka Allah akan menjauhkan ya dirinya dari siksa neraka itu selama 70 tahun. Nah, eman-eman ibu-ibu kalau kita tidak mengerjakannya di sisa-sisa usia kita ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu puasa sunnah bulanan. Nah, tadi harian, pekanan, bulanan. Jadi jenis puasa sunnah bulanan. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah bulanan? Yaitu puasa sunnah yang dikerjakan di dalam setiap bulan pada hari-hari tertentu. Jadi satu bulan, setiap bulan di hari-hari tertentu. Dalam satu hadis yang tadi sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering atau bahkan rutin ya, beliau berpuasa yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering rutin berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Jadi kalau tadi Daud, aku Daud itu ora kuat Pak, bendino poso, sedina ora kuat gitu. Ya wis nek ora kuat pekanan, Senin, Kamis. Kalau tadi kan berarti setengah bulan full, ya nek Daud tadi kan setengah bulan berarti 15 hari. Kalau Senin Kamis kan 1 bulan kan hanya 8 hari atau mungkin 9 hari. Ya ora kuat ya aku ya sebulan puasa Senin Kamis itu ya abot ya ternyata. Ya sudah, kalau tidak mampu puasa Senin Kamis, puasalah sebulan 3 hari atau 3 hari di dalam setiap bulan. Jadi ada puasa yang waktunya, durasinya tadi dalam 1 bulan itu tidak 1 bulan full puasa, tetapi hanya diambil 3 kali. Ini 3 hari itu untuk berpuasa. Nah, berdasarkan hadis tersebut tadi, puasa bulanan yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah berpuasa 3 hari di setiap bulan. Hanya saja di dalam hadis tersebut tidak disebutkan puasa 3 hari dalam setiap bulan itu kapan. Di hadis tadi loh, hari apa atau tanggal berapa. Nah, oleh karena itu jika hanya mengacu pada hadis di atas tadi, maka berarti puasa 3 hari di setiap bulan itu waktunya terserah. Mau pilih hari apa terserah, tanggal berapa terserah. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Karena di hadis tadi nggak disebutkan. Pokoknya puasa 3 hari dalam sebulan. Itu kalau mengambil dasar hadis tadi. Nah, lantas apa keutamaan puasa 3 hari setiap bulan itu? Seperti tadi yang sudah juga sampaikan, bahwa puasa 3 hari dalam sebulan itu ya sama seperti puasa sepanjang tahun atau bahkan sepanjang hayat. Kalau puasa itu dilakukan secara terus menerus setiap bulan. Saumu salasati ayamin min kulli syahrin saumud dahri, kata Rasulullah. Berpuasa 3 hari setiap bulan itu seperti berpuasa sepanjang tahun. Padahal puasanya hanya 3 hari. Nah, lantas berpuasa 3 hari dalam setiap bulan itu apakah ada ketentuan waktunya? Kalau tadi hadis tadi menyebut pokoknya 3 hari, tetapi kalau kita baca hadis-hadis lain, maka tadi katakan kalau hanya hadis tadi terserah, yang penting 3 hari. Tetapi kalau kita baca hadis-hadis lain, maka kita akan menemukan ternyata puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada ketentuan waktunya. Ya, ada ketentuan waktunya. Ya. Yang pertama, kita memahami selama ini kita memahami bahwa puasa 3 hari dalam sebulan itu adalah puasa ayyamul bid, yaitu puasa di tengah-tengah bulan Hijriah, tanggal 13,
14 dan 15 setiap bulan. Kenapa? Karena ada hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Dar. Sahabat Abu Dar ini dipesani oleh Rasulullah. Apa pesannya Rasulullah? Ya Abu Dar, idza sumta minasyahri salasata ayam fasum salasa asrota wa arba'a asrota wa khamsa asrota. Nah, karena ada di sini Rasulullah berpesan kepada Abu Dar, "Hei Abu Dar, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15." Nah, karena ada hadis ini dan orang juga bacanya hanya hadis ini, sehingga kemudian memahami bahwa puasa 3 hari itu hanya di hari ini. Saya ulangi lagi ya tadi. Kalau baca hadis yang pertama tadi, hanya baca hadis itu tok, nggak baca hadis yang lain, maka puasa 3 hari itu terserah harinya apa saja. Kalau hanya hadis tadi. Nah, kalau hanya baca hadis ini tok, ya, maka puasa 3 hari dalam setiap bulan itu yang nggur tanggal 13, 14, 15. Selain itu ya ora enek. Kenapa? Karena hadisnya bunyinya gitu. Makanya tidak boleh kita itu membaca satu hadis terus dibuat kesimpulan hanya itu. Harus dibaca ada nggak hadis-hadis yang lain. Ya, kalau ada hadis yang lain, ya maka hadis yang lain itu pun juga harus digunakan, dipahami, ya, supaya tidak keliru. Gitu. Hadis tadi juga masih didukung oleh hadis yang sama dengan tadi itu ya. Hadis yang pertama tadi itu dari sahabat Ibnu Milhan Al-Qaisi, dia menceritakan bahwa ayahnya itu menyebutkan karena Rasulullah SAW ya'muruna an-nasumal bid salasa asrota wa arba'a asrota wa khamsa asrota. Terus dikatakan waqala hunna kahayati dahriyah. Tadi kan kayak itu sepanjang tahun tadi itu. Ya. Bahwa Rasulullah biasa memerintahkan kepada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa sepanjang tahun. Ya, maka semakin kuat bahwa puasa 3 hari itu ya puasa di hari Bid ini. Karena hadis yang dibaca ini. Tetapi ternyata ada hadis yang lain. Oke. Jadi Bapak Ibu-ibu dengan mengacu pada hadis-hadis tersebut di atas lah, kemudian sebagian besar umat Islam termasuk mungkin ibu-ibu itu ya, memahami bahwa puasa 3 hari dalam sebulan itu ya waktunya hanya tanggal 13, 14, 15. Padahal jika ditelisik lebih detail berdasarkan hadis-hadis yang lain, ternyata Rasulullah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan itu tidak hanya di tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah. Ada waktu-waktu lain yang juga digunakan oleh Rasulullah untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Nah, waktu-waktu lain itu keutamaannya sama dengan berpuasa pada Ayyamul Bid 13, 14, 15 sama, yaitu seperti puasa sepanjang masa. Nah, cuma ibu-ibu untuk mengetahui hari-hari yang lain itu karena waktunya sudah jam 5 lebih, ini bersambung ya pada episode berikutnya bulan depan. Juga masih ada puasa tahunan. Ini kan masih bulanan. Nah, ada nanti puasa tahunan. Sehingga insya Allah di pertemuan bulan depan kita lanjutkan hari-hari lain yang dipraktekkan oleh Rasulullah atau tanggal-tanggal lain yang dipraktekkan oleh Rasulullah untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.